Nah, kabut udah mulai turun, jalan udah mulai gak kelihatan. Pas gak kelihatan itu, kita kok pas semakin jauh kita kok gak nyampe-nyampe. Kita kok gak nyampe-nyampe. Jadi kayak gimana ya? Kayak kesasar lah. Kayak kesasar. Kita balik lagi ke daerah sana, balik lagi ke daerah sana nyampe 3 kali. Iya. Suasana dingin kan? Suasana dingin gak enak. Saya kebangun sendiri. Waktu itu pas mau buang air kecil, api unggun itu kayak ada yang nungguin. Iya, kayak ada yang nungguin. Kayak gimana ya? Soalnya kan emang suasana hati saya emang gak enak. Di pos itu kita yang paling ngeri itu di sana. Kita ngedengar suara kayak kunti kayak gitu. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini saya ditemani oleh seseorang yang mempunyai pengalaman mistis dalam kehidupannya. Dan ini dia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang Ari. Kang Ari. Iya. Kang Ari tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Cianjur, masih daerah Cianjur. Masih daerah Cianjur. Iya, masih daerah Cianjur. Dan dengar-dengar nih Kang Ari punya pengalaman mistis ya. Iya, ya begitulah. Tapi katanya Kang Ari juga pendaki sih. Iya, saya pendaki tapi baru pemula. Wah, Baru suka pemula. begitu. Biasa kalau yang udah lama nih suka gimana ya? Gak menyombongkan diri katanya. Suka kemana aja Kang? Ya mendaki kadang ke gunung, ya ke gunung mana-mana sih. Gitu. Tapi keseringan kita mendaki ke Gede Pangrango. Karena Kang Ari domisilinya di Iya. Cianjur, Iya. jadi lebih sering ke Gede ya. Iya, iya. Nah, sekarang bisa dikasih kisi-kisinya gak? Gambaran yang mau Kang Ari ini ceritakan sekarang. Paling waktu saya mendaki dulu itu pernah ketemu sesosok makhluk astral, tapi gak tahu entah itu makhluk apa. Cuma terdengar sangat keras itu suara, kalau dibilang orang Indonesia kayak kuntilanak lah. Yang suara ketawa cengengesan kayak gitu. Ini ceritanya pasti seru nih. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Nah, sekarang Kang bisa diceritakan awal mula perjalanan sampai akhir. Waktu itu saya perdana naik gunung itu sekitar tahun 2018-an. 2018. Iya, 2018. Waktu itu kita kan banyak teman-teman yang pengen nyoba gitu naik ke gunung. Cuma yang pertama gak tahu akses jalan sama cara masuk ke
ke gunung itu gimana gitu. Terus waktu itu Kang Ari ikut open trip apa emang sengaja sama teman-teman aja? Kebetulan ada satu teman saya yang kenal sama warga sekitar yang biasa naik ke gunung, dan juga dia itu seorang apa namanya? Guide. Bukan, dia itu seorang pemandu itu. Iya. Ya, dia itu seorang pemandu. Terus waktu itu kita kan naik ke gunung itu sekitar 5 apa 6 orangan itu, saya lupa waktu itu. Dan dulu itu pertama kali naik gunung ya mengesankan juga, mengesankan sama agak gimana ya, agak yang, Susah dilupakan. Iya, susah dilupakan. Pertama naik gunung itu kayak kita gak tahu kan, namanya juga pemula kalau dulu itu gak tahu gimana cara naik gunung, gak tahu apa namanya peralatan yang harus dibawa, peralatan yang harus dibawa. Terus kita juga agak suasana juga tahu ya. Suasana di gunung kayak gimana sih gitu kan. Pas waktu itu kita kan dikasih arahan dulu buat naik ke gunung itu. Kita nggak tahu waktu naik ke gunung itu kayak gimana suasananya, gimana, tapi kita positif lah untuk mau dan kekeh gitu mau naik ke gunung, karena ini acara pertama kali, acara teman-teman yang pertama kali, dan juga yang begitu mengesankan gitu. Pertama itu kita perbekalan udah siap, karena udah dikasih arahan juga sama warga setempat yang biasa naik ke gunung gitu kan, yang menjadi pemandu kita. Oh, jadi warga setempat ya? Iya, warga setempat. Jadi bukan pemandu yang emang udah biasa naik ke gunung kayak kita apa namanya bayar semaksi kayak gitu, bukan, tapi warga setempat. Waktu itu ada teman saya yang bawa pepes ikan. Iya. Pertama kejanggalan itu dari sana. Ada teman saya yang bawa pepes ikan waktu itu. Pas begitu mau menuju ke pos pertama, kita istirahat dulu kan, kita mau makan dulu. Ternyata teman saya itu nggak sadarkan diri. Tapi punten nggak, ini yang Akang sekarang nih yang ke Gede apa yang ke Pangrango? Kita mulainya dari Gede dulu. Iya. Itu via mana? Via apa namanya? Galudra. Oh, Galudra. Iya, yang arah dari Gede. Dari Kecamatan Cugenang kalau dari sini. Sebetulnya kan itu yang saya tahu jalur yang legalnya Cibodas, Putri, sama yang Salabintana Sukabumi. Iya. Jadi yang Garuda itu emang jalur warga setempat. Iya, jalur warga setempat, tapi emang kalau bisa dibilang jalur ilegal lah. Cuma yang udah biasa warga setempat jalan sana gitu. Cuman Akang juga kan gak tahu ya. Iya. Waktu itu pertama Akang naik gitu. Iya. Lalu gimana Kang? Pas waktu itu teman saya kan gak sadarkan diri ya. Gak sadarkan diri, ternyata waktu itu dia mengalami hal-hal mistis. Ternyata dia itu kesurupan. Iya, dia kesurupan. Dia bilang katanya kalau dalam bahasa Sunda ya, kunaon maneh enggak ente mere ieu pepes ka urang. Pepes ikan itu gak dia minta pepes ikan. Makhluk itu dia minta pepes ikan. Emang tadinya mau istirahat terus makan gitu? Iya, cuma kita gak, kalau di gunung kan harus ada adab-adab, kita harus sopan santun, harus nawarin walaupun gak ada orang gitu kan. Iya. Tapi kita kan baru pertama kali.
Sehabis itu kita nggak tahu suasana di gunung itu kayak gimana kan. Nah waktu itu dia ngomongnya gitu dia minta. Orang kerasukan gitu. Iya, orang kerasukan itu, teman saya yang kerasukan itu dia minta. Kenapa nggak tawarin saya gitu kan, katanya. Nah, di sana udahlah kita karena suasananya genting, kita istirahat dulu di sana. Terus nunggu warga sekitar yang lewat. Yang teman saya itu dibawa pulang, gak jadi naik. Oh, gak jadi naik? Iya, gak jadi naik di sana. Tapi kita melanjutkan perjalanan. Itu hal janggal yang pertama itu. Itu hal janggal yang pertama. Jadi Akang memaksakan naik lah gitu? Iya, karena kita emang pengen tahu, penasaran juga kan. Kita penasaran juga. Terus pas waktu itu kita naiklah ke gunung itu. Pertama dari pos pertama nyampe pos kedua itu masih aman-aman aja. Itu udah lewat jalur normal pendaki apa masih jalur warga setempat? Masih jalur warga setempat. Kita belum ketemu jalur normal pendaki gitu. Masih jalur warga setempat waktu itu. Karena mungkin kita pertama kali belum tahu suasana sekitar, ya kita lanjutin aja. Kita asik aja, enjoy aja kan di jalan, walaupun ada kejadian janggal yang pertama itu. Terus Akang berangkatnya itu pagi apa siang apa sore gitu? Kebetulan kita berangkat itu dari rumah startnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh? Iya, jam 4 subuh karena kita kan ngejar siang udah nyampe di sana, udah bikin tenda di sana, kan konsepnya kayak gitu, udah bikin tenda di sana. Jadi kesoreannya begitu waktu nyampe sore di sana udah pengennya? Iya, pengen nyantai gitu ya. Sorenya udah sampai di atas lah gitu. Iya, udah enak lah kita. Kita udah enak tinggal menikmati suasana gunung, tadinya emang gitu. Lalu pas dari pos pertama nyampe pos kedua itu masih aman-aman aja. Dari pos kedua nyampe pos ketiga kita kan udah gimana, badan udah gak terlalu, udah capek lah. Badan udah capek tapi kita masih maksain, masih maksain gitu kan, karena mau ke sana. Nah di sana ada lagi teman saya yang kayak apa namanya, yang mungkin kecapean, yang tadinya nggak biasa kecapean, dia lalu kecapean kayak maksain atau gimana? Iya, kayak maksain. Karena di sana juga udaranya begitu dingin waktu itu. Emang cuaca lagi agak mendung. Dia mengalami halusinasi, kayak hipotermia. Iya. Mengalami halusinasi, katanya tadi sempat pas lewat itu ada kakek-kakek yang mungut apa namanya, kayu. Iya. Terus dia ngomong, hati-hati ntar nyampe atas, jangan sekali-kali bicara yang nggak sopan katanya. Cuma ngebilang gitu aja. Ya mungkin itu jadi pelajaran buat kita yang pertama kali dan juga apa namanya, yang kayak pengalaman gitu. Iya, yang kayak pengalaman gitu. Terus itu semuanya cowok apa ada ceweknya? Waktu itu kebetulan cowok semua. Iya, waktu itu kebetulan cowok semua. Dan waktu itu juga kita kan pas udah ngalamin hal-hal itu, kita juga agak berhati-hati. Pas ngalamin hal janggal yang kedua itu, kita juga agak berhati-hati karena di sana itu emang katanya emang kayak gitu buat orang yang pertama ngedaki gitu kayak. Mitosnya agak. Iya, mitosnya. Gitu. Nah pas teman Akang tuh lihat ada penampakan kakek-kakek gitu. Iya. Teman-teman yang lain pernah
lihat gak gitu? Nah, anehnya dari situ, kok kita gak lihat gitu, kita gak lihat, sementara dia sendiri lihat gitu, tapi kita kok gak lihat sih, di mana sih kakek-kakeknya gitu kan. Nah, udah itu yang warga setempat itu bilang, yang pemandu kita gitu bilang, itu mah hal biasa katanya, hal biasa buat pemula. Nah, pas udah hal itu kita masih positif lah, masih positif thinking kan, masih melanjutin naik ke atas. Kita udah waktu itu dari pos kedua nyampe atas itu cuma ada satu hal mistis. Nah, pas udah ke atas gitu, udah nyampe alun-alun Surya Kencana itu, kita istirahat di sana, ngambil air dulu, biasa ngambil air wudhu, kita sholat bareng-bareng gitu. Udah nyampe gitu, ada yang bikin tenda, satu ada yang ngambil air, kan ngambil air emang jauh, iya ngambil air emang jauh. Nah, pas yang bikin tenda itu kan saya emang ngambil air, saya nggak, kalau ngambil air kan banyak yang pendaki-pendaki yang lain rame kan, tapi yang bikin tenda itu pertama itu mengalami apa namanya ya, kayak ketemu lagi sama kakek-kakek yang tadi. Yang iya, teman saya itu ya ketemu lagi sama kakek-kakek yang tadi. Dia ngobrol-ngobrol lah, dia ngobrol-ngobrol tapi gak tahu ngobrol-ngobrol apa, soalnya kita kan gak tahu dia ngobrol apa gitu kan. Nah, nyeritain ngobrol sama kakek-kakek itu pas kita pulang. Jadi kita gak tahu di sana dia kayak gimana gitu kan. Nah, udah. Jadi pas di atas itu teman akang gak cerita. Nah, pas waktu itu kita udah bikin tenda, udah ngambil air buat persediaan. Kita yang ngobrol tadi sama kakek-kakek itu, dia nunggu di tenda, Kita naik lagi buat lihat kawah, sambil ke kawah. Nah, pas waktu naik ke kawah itu udah mulai mendung, cuaca udah mulai mendung, udah mulai mau hujan ya. Itu pas summit ke besoknya apa gimana? Pas hari itu juga, soalnya kan hari itu kebetulan masih siang, kita mencobalah ke sana gitu ya, naik ngelanjutin perjalanan. Tapi ada yang tunggu di tenda. Nah, pas naik perjalanan itu kabut udah mulai turun. Jalan udah mulai gak kelihatan. Pas gak kelihatan itu, kita kok pas semakin jauh kita kok gak nyampe-nyampe. Jadi kayak gimana ya? Kayak kesasar lah. Kita balik lagi ke daerah sana, nyampe 3 kali. Iya. Pas biasanya kan kalau dari alun-alun ke puncak tuh sekitar 20 menit atau 15 menit lah. Iya. Normalnya gitu. Iya, normalnya segitu. Tapi kita nyampe beberapa jam. Padahal dari alun-alun itu ke kawah itu dekat. Gak nyampe segitu. Paling ya lambatnya 30 menitan lah. 30 menitan. Tapi kita muter-muter terus di sana kan. Muter-muter terus. Gak tahu arah. Akhirnya adalah pendaki yang mau turun, kita ikut lagi turun. Jadi gak jadi naik. Soalnya muter-muter di sana. Itu hal janggal yang ketiga itu. Waktu itu kita turun lagi, udah nyampe tenda. Itu pas naik semua apa gimana? Enggak, kebetulan yang naik itu sekitar 4 orang, yang dua orang itu di tenda sama pemandu ya, sama pemandu. Jadi yang pemandu itu ngarahin
arahnya ke sana. Iya, kita naik aja soalnya jalurnya kan emang sejalur. Heeh. Kalau ke sana sejalur, gampang lah ngapalin jalur gitu kan. Pikir saya gitu kan. Tapi ternyata ya halnya lain. Tapi untungnya ada si pendaki. Iya, ada pendaki yang mau turun. Heeh. Ada pendaki yang mau turun. Saya nanya, Mas, mau turun? Iya, mau turun. Saya ikut, kata saya gitu kan. Soalnya pikiran saya udah gak enak. Udah gak enak, ini feeling udah gak benar. Ini soalnya muter-muter terus dari sana gitu kan. Ya kita balik lagi ke tenda. Tapi itu real pendaki. Iya, real pendaki itu. Untungnya itu real pendaki, bukan hal-hal yang lain gitu. Untungnya. Nah, pas nyampe tenda kan udah lumayan agak sore. Nyampe tenda sekitar maghrib lah. Iya, sekitar maghrib. Nah, pas waktu itu kita mulai istirahat di tenda. Nah, pas malam kita kan di sana bikin api unggun cuma sebentar karena kita capek, kita mau istirahat. Saya itu pas malam itu kebangun karena suasana dingin kan, suasana dingin gak enak. Saya kebangun sendiri. Waktu itu pas mau buang air kecil, api unggun itu kayak ada yang nungguin. Iya, kayak ada yang nungguin. Kayak gimana ya? Soalnya kan emang suasana hati saya emang gak enak. Soal kejadian-kejadian yang sebelumnya kan. Jadi mungkin halusinasi apa gak tahu real, gak tahu asli orang atau gak tahu makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi api unggun itu ada yang nungguin. Tapi Akang lihat di tenda teman-teman Akang itu emang komplit ada di dalam gitu. Komplit ada di dalam. Soalnya semuanya udah pada tidur. Yang kebangun cuma saya kan. Karena saya mau buang air kecil gitu.